semua, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan aku di Kita Belajar bersama Aun. Oke, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang knowledge management and culture organization, di mana sangat penting dalam meningkatkan kemampuan manusia untuk berpikir secara logika yang menghasilkan suatu bentuk inovasi. Oh iya, untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, jangan lupa ditonton dulu. Dan untuk linknya sudah aku sisipkan di bawah deskripsi ya guys. Dan di part ketiga ini kita akan membahas tentang human capital atau modal manusia. Untuk lebih jelasnya, kita langsung simak saja videonya. Di sini terdapat arti dan pentingnya human capital. Istilah human capital pertama dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schull yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak bergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian, ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan SDM yang diperoleh untuk melalui investasi pada SDM, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama, kemampuan, yang kedua perilaku, yang ketiga usaha, dan yang keempat waktu, dan semuanya ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Pada peran human capital terhadap hubungan kompetensi karyawan. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis dan kompetensi perlu diciptakan melalui dari satu mekanisme. Di sini ada 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Yang pertama ada buy, yaitu membeli, mengganti SDM yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. Yang kedua ada build atau membangun. Investasi dilakukan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Yang keempat ada borrow atau meminjam, yaitu penggunaan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagi pengetahuan dan desain kerja baru. Yang keempat ada budge atau melambung. Perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Dan yang terakhir ada bind atau mengikat karyawan. Jangan keluar merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Di sini kita belajar mengidentifikasi human capital. 2 hal yang mendukung kontribusi investasi human capital ke dalam perusahaan. Yang pertama, karyawan dengan human capital yang tinggi mungkin memberikan layanan konsisten dan kualitas tinggi pula, sehingga perusahaan tempat mereka bekerja dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan baru. Kedua, pelanggan potensial dapat menggunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk memilih layanan yang mereka sediakan. Untuk keberhasilan perusahaan, proses atau bisnis apapun tergantung pada 3 keterampilan yang di bawah. Perusahaan, proses, atau bisnis apapun tergantung pada 3 keterampilan. Yang pertama ada community skill, yaitu kemampuan tidak spesifik untuk bisnis tertentu, dapat langsung diperoleh dan lebih kurang sama nilainya bagi setiap bisnis. Misalnya seperti kemampuan mengetik dan kemampuan komputer. Yang kedua ada leverage skill, yaitu pengetahuan yang meskipun tidak spesifik untuk perusahaan industri tetap relatif lebih berharga bagi perusahaan tertentu daripada perusahaan lain. Misalnya programmer di bank berbeda nilainya dengan programmer di perusahaan komputer. Yang ketiga ada proprietary skill, yaitu pengetahuan spesifik bagi perusahaan, misal hak paten dan hak merek.
Oke, selesai sudah pemaparan materi dari aku. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat bagi kalian semua. Untuk itu jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan see you!